Halo semuanya, di sini kami akan membahas tentang interaksi pada kemasan pangan. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu kemasan pangan? Kemasan pangan adalah kemasan yang digunakan untuk mewadahi serta melindungi makanan atau minuman. Akan tetapi, senyawa pada kemasan pangan dapat bermigrasi ke makanan atau minuman jika penanganan pada kemasan tidak mengikuti aturan. Nah, kalian tahu nggak sih migrasi itu apa? Migrasi adalah proses perpindahan komponen pada kemasan pangan ke pangan, di mana komponen tersebut tidak dibedakan berbahaya atau tidak bagi manusia. Nah, pada pembahasan ini kami akan membahas tentang komponen pada kemasan yang umum digunakan. Yang pertama, ada klorin, ada formaldehida, dan ada ZN. Komponen-komponen tersebut biasa digunakan dalam kemasan pangan dan marak beredar di masyarakat. Akan tetapi, jika penanganan pada kemasan tersebut tidak mengikuti aturan, akan terjadi migrasi pada bahan-bahan tersebut. Akan timbul dampak yang berbahaya bagi tubuh manusia. Oleh karena itu, kita akan memahami apa yang perlu kita ketahui tentang ketiga bahan tersebut. Pertama, mari kita fokus pada migran klorin. Klorin merupakan bahan kimia yang terdapat pada disinfektan. Klorin dapat berbentuk pada cairan, padat, maupun gas. Klorin dapat ditemukan dalam berbagai kemasan, termasuk pembuatan kemasan plastik PVC dan sebagai bahan pemutih dalam pembuatan kertas atau tisu dan kemasan lainnya. Klorin dapat bermigrasi dari kemasan ke pangan saat terjadi kontak langsung dengan zat asam ataupun sifat panas. Migrasi klorin berdampak berbahaya bagi tubuh manusia karena menyebabkan masalah kesehatan seperti iritasi kulit, iritasi pada sistem pencernaan, gangguan saluran pernapasan. Nah, berikut ini adalah cara pencegahannya. Yang pertama, hindari paparan panas atau zat asam berlebih yang dapat meningkatkan resiko migrasi klorin. Kedua, ikuti petunjuk penggunaan yang disarankan oleh produsen kemasan. Misalnya seperti tidak dianjurkan dipanaskan di dalam microwave. Ketiga, pilih alternatif produk yang menggunakan kemasan terbuat dari bahan yang lebih aman atau tidak menggunakan klorin pada proses pembuatannya. Nah, selanjutnya ada formaldehida. Formaldehida merupakan bahan kimia yang bersifat gas dan memiliki bau yang sangat tajam. Formaldehida dapat ditemukan dalam beberapa bahan pembuatan kemasan yang berfungsi sebagai perekat dan juga plasticizer. Formaldehid dapat ditemukan pada berbagai kemasan seperti kemasan plastik PET, plastik HDPE, kertas nasi, dan alat makan berbahan melamin. Formaldehid dapat bermigrasi dari kemasan ke pangan saat terjadi kontak langsung dengan zat asam atau sifat panas, serta penggunaannya dengan jangka waktu yang lama. Migrasi formaldehid berdampak berbahaya bagi tubuh manusia karena menyebabkan masalah kesehatan seperti iritasi kulit, iritasi pada sistem pencernaan, iritasi pada tenggorokan, dan jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, beresiko kanker. Nah, gimana sih cara pencegahannya? Yang pertama, hindari dari suhu panas berlebihan yang dapat meningkatkan risiko migrasi formaldehid ke makanan. Yang kedua, patuhi petunjuk penggunaan kemasan yang diberikan oleh produsen kemasan. Dan yang ketiga, pilih produk dengan kemasan yang terbuat dari bahan yang lebih aman atau tidak menggunakan formaldehid. Dan yang terakhir, ada ZN. ZN atau zinc merupakan salah satu bahan kimia yang digunakan dalam proses pembuatan kemasan, yang digunakan sebagai pelapis pada kemasan logam untuk melindungi dari korosi atau oksidasi. ZN dapat ditemukan pada kemasan yang terbuat dari kaleng dan aluminium. ZN dapat bermigrasi ke pangan yang dikemas jika kemasan terpapar panas, kelembaban, atau terkena zat asam secara langsung. ZN pada dasarnya adalah nutrisi yang penting bagi tubuh manusia, tapi jika kandungannya yang berlebihan dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan, seperti gangguan pencernaan, gangguan metabolisme, atau turunnya imunitas tubuh. Berikut adalah cara-cara pencegahan migrasi ZN. Yang pertama, pilih kemasan yang sesuai untuk pangan tertentu dan pastikan kemasan memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan. Yang kedua, hindari kontak berlebihan antara pangan dengan permukaan logam pada kemasan, terutama jika kemasan bersifat asam. Yang ketiga, pilih kemasan yang terbuat dari bahan lain yang tidak mengandung seng jika memungkinkan. Nah, itulah penjelasan singkat dari kami tentang migran klorin, formaldehida, dan zinc. Meskipun benda-benda tersebut penting bagi kemasan, namun penting juga bagi kita untuk mengetahui cara penanganan dan menyimpan benda-benda yang berbahan tersebut. Nah, untuk apa? Untuk menjaga kelingkungan kita dan kesehatan tubuh kita. Nah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.